suatu perusahaan melakukan efisiensi sebanyak 20% dari karyawan. Sebanyak 20% karyawan tidak diperpanjang kontraknya. Ibaratnya, kalau katanya efisiensi berarti beberapa orang itu di PHK, dikeluarin dari perusahaan. Kemudian, untuk merangsang kegiatan kerja, gaji karyawan yang kontraknya diperpanjang dinaikkan sebesar 10%. Logikanya gini teman-teman, katanya kan 20% orang dikeluarkan, ibaratnya 20 orang dikeluarkan. Otomatis jumlah orangnya kan makin sedikit. Orangnya sedikit, pekerjaannya tetap sama, berarti kan pekerjaan tiap orang jadi makin berat. Karena dia harus menghandle pekerjaan orang yang udah dipecat itu. Nah, supaya mereka makin semangat kerja, dinaikinlah gajinya. Katanya di soalnya dinaikkan sebesar 10%. Gaji orang yang tersisa itu dinaikkanlah 10% supaya tetap semangat mereka bekerja walaupun makin berat pekerjaannya. Nah, pertanyaannya, jika dilihat dari pengeluaran untuk gaji, maka berapa persen penghematan yang dilakukan perusahaan tersebut? Pertanyaannya, berapa persen penghematan yang dilakukan? Emang penghematan ya? Kalau kita pikir-pikir kan tadi orangnya memang dikeluarkan, tapi kan gajinya naik. Iya kan? Apakah itu penghematan atau malah pemborosan? Kalau berdasarkan soal, otomatis ini penghematan. Secara bahasa kan dia bilang melakukan efisiensi kan? Berarti buat apa dilakukan efisiensi supaya pengeluarannya makin kecil, ibaratnya gitu, makin hemat lah perusahaannya. Nah, sekarang teman-teman, udah kita pahami kontekstualnya, sekarang kita coba langsung pakai pemisalan. Cara gampangnya, kalau aku pribadi dulu, langsung kumisalkan yang nggak diketahui itu sebagai 100%. Apa maksudnya? Di soal kita, katanya kan gajinya naik sebesar 10%. Iya kan? Oke, kita misalkan gaji awal itu adalah 100%. Jadi gaji awal ini adalah kondisi di mana belum ada yang dipecat. Jadi setiap orang masih kerja, setiap orang masih mendapatkan pendapatan yang sama. Jadi kita misalkan dia sebagai 100%. Kenapa dibikin 100%? Karena gampang. Biar lebih gampang. Boleh nggak Kak kita misalkan sebagai 80%? Boleh. Boleh nggak aku misalkan jadi 50%? Boleh. Tapi nanti meribetkan perhitungan. Kita misalkan 10% supaya gampang. Gampangnya gimana? Nah, gaji awalnya kan 100%. Sementara teman-teman, untuk gaji sekarang akan beda konteksnya. Kenapa bisa berbeda? Karena jumlah orangnya semakin sedikit. Otomatis teman-teman, jumlah orangnya makin sedikit. Orangnya sekarang jadi berapa? Orangnya jadi 80%. Ketika orangnya 100%, gajinya 100%. Ketika orangnya 80%, ya gajinya 80% dari gaji total. Simple aja kan? Simple dong. Nah, tapi tidak sampai sini aja. Ingat, gaji sekarang bukan cuma 80%, tapi naik dia dikasih bonus untuk untuk karyawan yang tersisa sekarang dinaikkan gajinya 10%. Maka 80% ini harus kita tambahkan dengan 10%. Bisa ya? Harus kita tambahkan dengan 10%. Tapi kalau kita buat seperti ini, maka kita salah total. Kenapa salah total? Di bagian mana yang salah total gitu kan? Nah, kecenderungan kita pasti mengerjakan, buat yang mungkin masih baru belajar, pasti kita bikin gini. Karena katanya naik 10%, tinggal kita tulis dia 10%. Otomatis 80 tambah 90 berapa? 80 tambah 10 berapa? 90%. Nah, gaji awalnya 100, gaji sekarang 90. Berarti berapa penghematannya? Penghematan 10. Maka kalau kita lihat nanti pollingnya, mayoritas dari teman-teman itu menjawab yang B, 50%. Ini sambil ku-share aja ya, nanti bisa langsung di-close teman-teman. 50% dari teman-teman jawab B. Tapi kalau kita jawab B, maka kita salah total. Di bagian mana salahnya? Di sini teman-teman. Jadi kalau katanya naik 10%, kita harus mikir 10% dari apa? Ibaratnya gini, gaji awalku misalnya 1 juta, ya kan? Terus dibilang, gajiku sekarang naik 10%. Emangnya kita nulis 1 juta tambah 10%? Enggak bakal bisa dihitung 1 juta tambah 10%. Terus gimana cara ngitungnya? 1 juta tambah 10% dari gaji awal. 10% dari 1 juta. Nah, kalau kayak gini, baru bisa dihitung. Kelihatan nggak teman-teman bedanya? Kalau cuma kita tambahkan 10% doang, itu salah. Tapi harus 10% dari apa? 10% dari gaji awalnya. Kan kayak gitu kenaikan gaji kan?
10% dari awal. Ini adalah contoh, maka sekarang kita tulis yang realnya. Kalau tadi dikatakan teman-teman, gaji awalnya kan 80%. Nah, kemudian naik 10%. 10%-nya dari mana? 10% dari 80%. 10% dari 80% gaji awalnya. Paham ya? Sekarang udah bisa ya teman-teman ya? Nah, sekarang kita lanjut. 80% ditambah. Sekarang pertanyaannya, berapa sih 10% dikali 80%? Ini nggak sulit, sama sekali nggak sulit. Kalau misalnya nih, mau kita bikin alur pengerjaannya di sini ya. Jadi 10/100. 10% itu kan 10/100. Dikali 80%. 80/100. Ada nggak yang bisa dicoret? Ada. Nolnya di sini coret dengan yang di bawahnya. 0 di sini kita coret dengan yang ini. Tersisa apa? Tersisa 8/100. 8/100 itu apa teman-teman? 8%. Gampang kan? Jadi kalau teman-teman sebenarnya sudah sering latihan, udah bisa cepat aja. 10% kali 80%. Oh iya 8%. Gitu dia. Bisa ya? Dapatlah 8%, jumlahkanlah. 80 tambah 8 sama dengan 88%. Nah, dari sini udah kelihatan langsung jawabannya teman-teman. Apa jawabannya? Jawabannya karena yang ditanyakan berapa sih penghematannya, maka penghematannya kan kita kurangkan aja kan. Awalnya dia harus bayar gaji 100%. Sekarang setelah karyawannya dikurangkan dan gajinya dinaikkan, dia cuma perlu bayar 88%. Maka berapa persen penghematan yang dilakukan? 12%. Nice. Jawaban yang paling benar adalah yang C. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sedikit yang mau kita highlight, yang mau kita fokuskan di sini adalah satu. Ketika dibilang naik 10%, turun 10%, teman-teman harus hati-hati, harus dilihat 10% dari apa. 12% dari apa. Nanti ada soal berikutnya kita bahas juga. Oke? Aman ya? Apakah boleh kita lanjut teman-teman? Lanjutlah. Aku ngambil jalan pintas, nice banget teman-teman. Kalau bisa pakai jalan pintas dipersilahkan. Cuman buat teman-teman yang mungkin masih dari awal banget belajarnya, kita belajar bertahap seperti ini. Setelah teman-teman paham betul, nanti pasti bisa lebih cepat ngerjainnya.